Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baru saja kita selesai acara arisan silaturahmi dan tausiah DPC IWAPI Kabupaten Indramayu. Hari ini hari Jumat tanggal 15 Zulhijjah 1443 Hijriah atau tanggal 15 Juli 2022. IWAPI Selalu di hati, jaya selalu. jaya selalu. Mantap. Mantap. Ya, demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bi'islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ibu-ibu yang saya muliakan, mari kita sama-sama senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan ditambah nikmat dan kita akan senantiasa berada dalam ridhonya. Amin. Tak lupa kita kirimkan salat dan taslim kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terlahir untuk seluruh umat manusia dan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Ibu-ibu IWAPI yang kami banggakan, pada pertemuan kali ini pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa bersyukurlah karena kegiatan IWAPI setiap bulannya di samping kita silaturahmi arisan juga ada sedikit tausiah sebagai spirit bagi kita. Mudah-mudahan apa yang kehadiran kita di sini insya Allah akan senantiasa dihadiri oleh malaikat karena kita menegakkan yang namanya majelis-majelis ilmu, dan setiap majelis-majelis ilmu yang kita adakan hadir di sana malaikat akan mengijabah, mengabulkan, menyampaikan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita menganggap bahwa ini sekedar rutinitas, ini sekedar formalitas, tetapi semua ini ada hikmah dan ada keberkahan yang akan kita dapatkan. Kemudian alhamdulillah baru tadi saya sedikit menyampaikan kami terpilih di Kemenak sebagai penyuluh teladan untuk ikut di provinsi pada bulan depan untuk lomba penyuluh teladan, dan saya tetap akan membawa nama IWAPI karena nanti majelis taklim kita ini akan menjadi sasaran binaan kita, dan ini menjadi suatu pointer tersendiri bagi kita IWAPI karena ada anggotanya yang dipercayakan untuk mewakili Kabupaten Indramayu, dan salah satu sasaran kami adalah majelis taklim di IWAPI itu, dan ini akan membawa nama baik IWAPI gitu ya. Karena nanti dalam makalah yang akan saya buat itu nanti ada IWAPI di situ juga sebagai salah satu sasaran untuk membangun moderasi beragama. Jadi kita di sini bukan agama dalam arti yang sempit ya, tapi membangun moderasi beragama. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, tentu di dalam aktivitas kita kita jadikan sebagai ibadah pada Allah. Walaupun ini mungkin sekedar arisan atau pertemuan IWAPI yang notabene adalah kumpulan para pengusaha, ibu-ibu yang memiliki perumahan yang smart, tetapi ini semua adalah dalam rangka untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelasnya bahwa Nabi mengatakan, berbahagialah orang yang dikenal di langit dan dia terasing dari dunia. Artinya, adakah kita atau adakah manusia yang seperti ini bahwa dia lebih dikenal di langit dan dia terasing di dunia? Tentu kita ingin seperti itu. Maksudnya apa? Bahwa segala yang kita lakukan itu kita fokusnya kepada Allah. Kita fokusnya kepada Allah. Nah, sehingga kalau kita semata-mata karena Allah, maka
niscaya segala yang kita lakukan, segala aktivitas kita, dimanapun posisi kita, itu akan kita laksanakan dengan ikhlas dan tinggal kita lakukan. Nah, kemudian untuk menjadi seorang musyrik itu gampang, tidak berat ya. Tapi bagaimana kita fokus pada Allah itu yang berat. Misalnya ini, kita mengatakan bahwa ya nenjuk ni aku tidak ada lagi di jamaah. Ya nenjuk ni ibu A, unjuk kapan nala untuk jamaah. Berarti kita masih fokus diri kita. Kita baru menyandarkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga disitulah kemusyrikan muncul. Nah, kemusyrikan itu bahwa kita ingin dikenal. Karena melo di sana Pak Jagoy, Bai. Nah, wajah itu kan dikenal orang itu karena wajah. Oh, jadi dia melo di sana. Kalau saja yang kelihatan kan utara. Siapa ini? Kecuali kalau sudah melihat wajahnya baru oh ini wajahnya. Jadi orang itu mau dikenal, mau tenar popularitas, hanya mencapai itu, maka sesungguhnya itulah orang-orang yang tidak dikenal di langit, tetapi hanya dia dikenal di bumi. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, kemudian kita bisa melihat bagaimana pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang membongkar seluruh patung-patung yang ada, kecuali satu yang besar. Untuk apa? Supaya patung-patung ini tidak menjadi sesembahan. Tapi sesungguhnya sesembahan itu ada dalam ego kita. Sesungguhnya sesembahan dalam diri ini ada pada diri kita. Maka musuh yang terbesar adalah diri kita. Ayo teh yang untung. Ego kita, emosional kita. Nah itu ya. Jadi ibu-ibu saya hormati, memang untuk meruntuhkan ego itu sangat sulit. Semua manusia merasakan hal yang sulit, termasuk saya. Jangan saya dianggap saya berceramah di sini, saya sudah menemukan diri saya, belum tentu. Nah, jadi sesungguhnya tauhid itu adalah meruntuhkan ego kita. Bukan hanya percaya bahwa Allah itu satu, bukan hanya percaya bahwa Allah itu esa, kita masuk bajaki, tapi yang paling utama adalah kita membongkar diri kita dari segala macam ego, emosi, dan segala hal yang memang yang menjadi penyakit-penyakit diri kita. Nah, taruhlah misalnya begini, kita diwakili, ini contoh ya, contoh. Kemudian ada persoalan yang kita hadapi, lantas mungkin kita kecewa, misalnya, atau mungkin ketersinggungan. Tapi sesungguhnya ketika kita sudah menjadi diri kita sudah fokus kepada Allah, maka itu tidak akan terjadi. Kita belum menjadi merdeka, kita masih menjadikan ego kita sebagai sesembahan. Apa itu sesembahan? Artinya masih dijadikan sebagai Tuhan. Nah, kita masih menjadikan diri kita sebagai Tuhan, sementara Tuhanlah yang harus kita. Jadi hadirkan Allah dalam diri kita, hadirkan Allah dalam diri kita. Nah, sehingga segala yang kita lakukan akan menjadi ringan. Nah, luar biasa saya melihat ini IWAP itu sebenarnya adalah salah satu ladang amal yang besar. Jangan kita anggap bahwa ini cuma IWAP. Ladang amal yang sangat besar. Kalau kita jadikan ini sebagai ibadah. Dan mudah-mudahan dengan kita beraktivitas di IWAP, kita dikenal di langit. Kalau kita melaksanakannya dengan sebaik-baik mungkin. Memang ya, misalnya kita di sini kan ada banyak karakter. Mungkin ada yang halus-halus, lembut, tapi itu tidak ada mungkin agak keras-keras. Tapi tidak boleh kita istilahnya itu tidak boleh kita saling menafikan. Justru itu adalah kekuatan bagi kita atau sarana bagi kita untuk menemukan diri kita. Mungkin ada yang barangkali sedikit orangnya misalnya cuek, enggak. Tapi kalau sebenarnya begini ya, kalau kita sudah sepakat bahwa kita tidak perlu berkesan sama siapapun. Nah,
sehingga orang itu akan menjadi dirinya. Jangan kita menilai sesuatu itu dengan apa yang dilihat secara kasat mata. Kita terima, saling menerima, itu yang terbaik. Tidak berkesan buruk, maksudnya tidak berkesan itu artinya tidak berkesan bahwa di kepala mengangin atau tidak pada video. Mungkin dia lagi barangkali memperlibat orang lain, tidak punya masalah, mungkin kayak cuek, gitu ya. Kita senantiasa berusaha untuk berpikiran positif bahwa sesungguhnya kita ini tasdio tasidape. Kita ini adalah manusia yang penuh dengan kekurangan, dan kekurangan kita itu saling menutupi, dan kelebihan itu kita saling berbagi. Jadi misalnya gini, saya biasa tadi panggil, kenapa saya bisa melubur di sini? Karena saya tidak pernah menganggap ibu-ibu. Misalnya dia, misalnya saya pakai yang besar misalnya, saya menganggap saya lebih bagus dari itu. Misalnya saya pakai cadar, bukan berarti cadar itu lebih mulia daripada yang saya pakai cadar. Saya tidak perlu ibu ini, karena kalau misalnya banyak cerita atau apa, saya tidak pernah menganggap bahwa ibu ini ceria banget gitu ya. Dia adalah manusia juga, saya juga memiliki kekurangan dan kelebihan ya. Yang jelasnya bahwa ketika kita saling memahami bahwa kita tidak perlu berkesan apa, maka semua enak kita lakukan. Jadi kita sudah mampu berdamai dengan diri kita. Yang penting, yang perlu kita bangun di sini adalah kedirian kita. Yang perlu kita bangun di sini adalah bagaimana ego-ego itu kita runtuhkan dalam diri kita. Bagaimana emosi-emosi itu kita runtuhkan dalam diri kita. Karena sesungguhnya ego, emosi, segala hal yang di luar daripada fitrah kemanusiaan kita itu yang menghijabi kita. Yang menghijabi itu maksudnya menjadi penghalang untuk kita dekat kepada Allah, menjadi penghalang datangnya petunjuk kepada kita dari Allah, menjadi penghalang bagi kita untuk menemukan diri kita. Nah kalau kita sudah menemukan diri kita kan enak ya, tidak ada beban kecuali hanya kepada Allah. Nah, jadi memang kalau para kekasih Allah itu tak perlu dikenal di bumi, gitu ya. Kemudian dia hanya meninggalkan jejak-jejak kebaikan tanpa dia harus ditahu bahwa dia yang berbuat. Nah, karena semua kita akan ke sana. Walaupun itu memang kalau misalnya kalau kita nggak usah dikenal di bumi, jangan mungkin pada waktu foto kita juga begitu maksudnya. Yang mungkin ambil dokumentasi atau video itu juga maksudnya, tapi semua itu kembali kepada diri kita gitu ya, bahwa segala yang kita lakukan itu ikhlas karena Allah. Jadi ketika kita memberi itu, jadi ada kegiatan iwati apa namanya itu sosial, bukan berarti bahwa kita pamer tidak ikhlas. Bukan itu, apa gunanya kita bersembunyi tapi kita masih menyebut kita masih merasa kecewa dan kita. Jadi kita berbuat baik itu tidak usah terikat dengan kebaikan yang kita lakukan pada orang. Karena kalau kita terikat dengan kebaikan yang kita lakukan pada orang, maka kita akan kecewa. Nah, kata Ali bin Abi Thalib bahwa ketika kita mengharap kepada manusia, maka pasti kecewa Allah yang akan mendekati. Gitu ya. Jadi kita berbuat baik hanya karena Allah. Berbuat baik itu adalah sebuah kebutuhan sebenarnya. Nah, gitu ya. Berbuat baik itu adalah sebuah kebutuhan. Karena kebaikan itu yang akan menolong kita, bukan si anu saja mereka sudah itu. Kan itu kebaikan yang kita lakukan dengan ikhlas karena Allah, tidak terikat dengan kebaikan itu, maka akan datang kebaikan pada kita dengan jalur yang tadi kakak sangka. Dari arah mana saja yang Allah itu paling lihat itu. Paling naik ya kurang biasa anu itu sudah lo. Mereka butuh proses. Ya men dan ya apa. Oh saya itu enggak, saya itu orang politik ya. Saya mengalami ya dinamika yang besar. Saya pernah ketua, saya pernah terhempas gitu ya. Tanda kutip banyak sekali tantangan, tapi saya itu aja gitu. Saya tetap mendukung, walaupun kamu berikan saya apa, saya mendukung karena saya berbuat baik pada diriku sendiri. Nah sehingga kalau kita ketua tidak ketua, kita ada jabatan tidak jabatan, tetap kita eksis, enak sekali gitu ya. Dan memang itu harus kita raih. Dan itu yang harus kita raih, bagaimana kita meraih diri kita sehingga kita mampu berdamai dengan diri kita.
orang sebar sama kita, kalau kita berdamai ya enak sekali terus dia, karena dia akan pokoknya urusan dia sama Allah, urusan saya sama Allah. Saya berbuat baik karena urusan saya sama Allah, berbuat orang yang berbuat jelek sama saya, urusan dia sama Allah. Mari kita berlomba dalam kebaikan. Nah, jadi saya yakin dan percaya bahwa kita semua ini sudah mengalami dinamika yang sama semua kita sama-sama kita semua mengalami kehidupan yang berat gitu ya, dinamikanya berat untuk meyakinkan alat. Saya yakin dan percaya bahwa ibu-ibu semua mengalami dinamika yang berat, tapi itu adalah tantangan yang Allah berikan pada kita untuk kita menjadi orang yang kuat. Mudah-mudahan IWAPI ini, kehadiran kita IWAPI ini dengan adanya majelis ini, insya Allah akan IWAPI ini akan senantiasa eksis dan maju. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja perasaan yang saya sampaikan, dan mohon doanya. Saya akan membawa nama IWAPI juga. Saya nanti membuat makalah, saya nanti akan berada di Makassar. Bulan depan. Tapi 5 hari ini kita fokus bikin laporan. Termasuk di waktu itu saya masih dalam laporan saya. Terima kasih semuanya. Saya mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Insya Allah sekali lagi bahwa kita akan senantiasa bertawasul bil haq wa tawasul bis sabr. Demikian dari saya, atas nama Nur Syamsiah Zakaria Sima, Painol PNS Kecamatan Ingrekang, Penyuluh Agama Islam Bergerak, dan ini adalah DPC IWAPI. Oke? Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang malam Kamis di minggu pertama dan minggu terakhir.